mau ditawarin apa nanti oleh Pak Jokowi Ma'ruf ke depan nih kira-kira kalau Prof akan stay tune di situ dukungannya? Saya sebenarnya nggak berharap jabatan untuk saya. Berharap juga nggak apa-apa sendiri. sebenarnya sih. Ada. Berharap salah jabatan untuk kebaikan negara kan nggak apa-apa. Target saya itu sebenarnya begini. Target saya itu PBB bisa masuk kembali ke DPR, punya fraksi sendiri. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak begitu berharap banyak lagi ya. Saya udah jadi menteri 3 kali. Ya 2 kali menteri kehakiman. Kan masih 3 kali kan belum jadi 4 kali 5 kali. SSDF sekali. Udah jadi anggota MPR, anggota DPR. Jadi menteri berapa kali kan nggak diatur oleh konstitusi, nggak apa-apa dong. Kalau presiden 2 kali 2 periode maksimal. Jadi ditawari waktu itu jadi duta besar berapa kali saya nggak mau. Nggak mau. Terus maunya jadi apa? Maunya jadi apa, Prof? Ya nanti 2024 saya maju calon presiden. Oh, ini dia. Ini menjadi jangan diedit. Ya. Please jangan diedit ya. Ini kejujuran dari Profesor Yusril yang saya suka ini. Sama Pak Prabowo apa yang terjadi sih sebenarnya? Apakah karena dengar-dengar Anda susah kontak telepon? Ya, begitulah ya. Memang sudah lama mau bertemu. What's wrong? Nggak tahu, komunikasinya susah aja. Oh, susah? Ya, jadi waktu ada ijtima yang pertama kan Pak Prabowo pidato. Saya kan duduk di situ dengerin. Ya. Setelah itu saya pidato, beliau duduk. Jadi beliau bilang, saya sudah berkali-kali menghubungi Pak Yusril. Oh, katanya begitu? Tapi tidak bisa, karena beliau selalu ada di luar negeri. Jadi saya pikir ya saya ada di sini aja kok nggak keluar negeri gitu ya. Jadi itu basa-basi aja ngomongnya begitu? Ya, tapi setelah itu ya saya ngomong ke beliau. Dia bilang, Mas Bo, ya kalau ada waktu saya mohon kita bertemulah bagaimana kita diskusikan banyak hal. Ya, tapi ya sampai hari ini ya nggak kesempatan untuk bertemu. Padahal Pak Prabowo itu pernah bilang kan, ya mungkin ini joke ya. PBB itu singkatannya kan partai buatan Bowo gitu kan. Begitu ya? Iya. Atau maksudnya itu mengecilkan PBB yang mungkin hanya dapatnya sekian persen, enggak sampai 4% gitu misalnya. Apa gitu kira-kira? Enggak, malah membesarkan PBB. Oh, membesarkan PBB. Iya. Kan bayangkan ada seorang calon presiden kan mengaku membentuk partai kecil gitu. Jadi kan luar biasa. Jadi kita terima kasih juga. Salut pada beliau gitu. Ya Pak, terima kasih gitu. Prof, mungkin karena ini kan soal kecil gak ada komunikasi. Ya kan karena dulu kan sudah membantu 2014 menjadi apa namanya bantuan hukum, pendapat hukum. Apa nggak bisa diperbaiki itu komunikasinya kan soal kecil. Iya sebenarnya sih bisa aja. Tapi ya sudah. Ini kan kita harus mengambil keputusan juga kan. Waktu berjalan terus dan. Nggak nyesel nggak jadi pembelanya Pak Prabowo Sandi? Enggak. Nyesel nggak? Karena orang nggak diminta, masa kita nyesel. Oh enggak nyesel ya udah. Ya berarti memang sudah ketemu rezeki anak solehnya di Jokowi kira-kira begitu ya. Rezekinya ada di sana. Tapi Pak Jokowi juga gak dibayar begitu. Oh iya. Ya, tapi saya ngomong nggak dibayar. Kalau dibayar juga nggak salah. Enggak. Kenapa sih? Ya kan? Nanti kalau Profesor Doktor Yusril Iza Mahendra, siapa nggak tahu profesional itu ada professional fee wajar. Nanti ditagih sama pajak kalau bayar. Ini kan lapor pajak nih nggak ada bayaran, free gitu. Ya tentu kita ngomong-ngomong secara politik bahwa ya tentu ada kerjasama, ya tentu ada satu hal yang ya saling menguntungkan juga. Ya. Jadi ya satu aja permintaan saya sebenarnya kita mau pemilu ini berjalan secara jujur, adil, dan suara PBB itu ya kalau dipilih oleh rakyat, tolong dijaga jangan sampai hilang di tengah jalan. Itu aja. Jadi kan saya gak heran tuh PBB itu di daerah-daerah punya wakil di DPRD, provinsi, kabupaten, kota, tapi kok sampai ke atas hilang. Ya. Jadi kita minta ini dijaga, dikawal betul. Ini ada video yang mungkin perlu ditayangkan atau ya pernyataan Pak Yusril ya. Yang mengkritik Pak Jokowi ini. Yusril kritik Jokowi. Utang luar negeri luar biasa, penyerangan ulama di mana-mana. Wah, dulu kritik banget itu. Ya, sampai sekarang bisa kritik gitu kan? Masih. Ya. Oh, walaupun jadi penasihat hukumnya. Ya misalnya kasus kemarin itu yang kasus Habib Bahar itu ya. Walaupun saya tidak begitu setuju juga dengan kata-kata beliau ya.
Tapi saya memberikan pendapat kepada Pak Jokowi ya sebaiknya walaupun polisi sudah mengambil satu langkah hukum, pada akhirnya kan nanti akan ditanya Presiden juga. Ini bagaimana? Apakah Presiden mau lanjutkan proses ini? Iya. Atau beliau islah? Saya bilang dicari aja jalan tengah yang terbaik. Kalau dimaafkan lebih baik. Ya. Dan itu saya kemukakan kepada Presiden. Ya. Ada yang kelentukan menarik. Pada akhirnya semuanya berakhir di cebong gitu. Benar nggak itu? Saya enggak. Enggak ya? Saya. Jadi Anda kampret kira-kira? Kampret apalagi? Wah, apalagi. Ya. Jadi saya pikir ya, satu yang saya inginkan dalam hidup ini, dimanapun dan kapanpun, saya itu tetap jadi diri saya sendiri. Saya tidak berubah jadi orang lain. Ya. Ya. Oke. Ya pada waktu saya jadi speechwriter 3 presiden, barangkali tidak banyak orang punya pengalaman seperti itu. Minta maaf bukan saya sombong ya. Saya menulis pidato presiden Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY. Saya merasa saya tidak pernah jadi Soehartois, Habibis atau SBYis, enggak. Saya tetap jadi diri saya sendiri. Release. Ya, release. Ya, jadi saya pikir ya saya tetap ingin jadi diri saya sendiri. Saya tidak akan pernah jadi orang lain. Be who you ya, are. jadi saya sendirilah. Jadi ya kalaupun sekarang saya jadi lawyernya Pak Jokowi ya jangan terus bilang, oh Yusril ini udah jadi cebong. Tapi saya juga nggak ngatain ya. Kalau Anda kan kampret, pantas lo ngatain cebong. Saya nggak mau bilang begitu. Udahlah, saya diem aja begitu. Biasa. Tapi saya pikir ya, Anda lihatlah nanti, ya apa namanya, keputusan. Pokoknya intinya Bang Yusril ini akan membela siapapun yang dizalimi, siapapun yang membutuhkan, siapapun yang menelpon cepat-cepat beliau. Nih, Bang Yusril. Ini kita ada sedikit banyak yang pengen tahu karakter kepribadian watak Pak Yusril itu kayak apa kan ya? Ini ada ahli pakar semiotika namanya Pak Hisam Fakhri. Baik,